Salam Bapak Ibu Saudara dalam berkat mengasihi musuh. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi setiap kami apa adanya kami. Ajarlah kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Berkatilah bagian dari firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 43 sampai 48. Marilah kita baca ayat 46 yang berkata demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, perikop firman Tuhan yang kita baca dan renungkan adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ada banyak yang Tuhan Yesus sampaikan dalam khotbahnya. Namun yang cukup menarik untuk kita simak dan hayati ialah hal mengasihi musuh. Mengasihi orang yang membenci kita, yang menyakiti hati kita, yang memfitnah diri kita, yang memaki-maki diri kita, yang berbuat jahat atas diri kita, bahkan mungkin juga atas keluarga kita, dan sebagainya. Ini tidak mudah, karena kecenderungan hati kita ialah membenci, membalas, paling tidak yang setimpal dengan perbuatan mereka atas diri kita. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, dalam hal mengasihi, Tuhan Yesus mencontohkan tentang orang pemungut cukai yang mengasihi orang yang mengasihinya, yang mengasihi dirinya. Sepertinya pekerjaan menjadi pemungut cukai, pemungut pajak pada waktu itu cukup tidak disukai orang kebanyakan karena mereka berlaku tidak jujur. Jadi maklumlah, orang pemungut cukai mengasihi orang yang mengasihi dirinya. Demikian pun Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kecenderungan manusia berdosa adalah lebih suka mengasihi saudara-saudaranya sendiri ketimbang mengasihi orang lain. Bapak Ibu Saudara dalam kebaikan Allah, itulah sebabnya khotbah Tuhan Yesus dalam bacaan firman Tuhan ini merupakan pengajaran yang amat dikagumi. Namun juga tidak disukai oleh kebanyakan orang yang memperlakukan musuh-musuh mereka sebagai orang yang tak perlu dikasihani. Sikap dunia yang berdosa ini memang tidak jauh dari itu. Bila perlu, gigi ganti gigi. Tuhan Yesus melalui khotbahnya di bukit meminta agar kita memiliki sikap seperti yang difirmankannya. Karena itu haruslah kamu sempurna, seperti
Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat 48 berkata demikian. Kata sempurna yang dimaksudkan di sini ialah saat kebanyakan orang di dunia ini menuntut balas ketika disakiti, ketika dicurangi, ketika dirugikan, Tuhan Yesus mengajak agar kita dapat mengasihi mereka. Bahkan Tuhan Yesus mengajak kita untuk mendoakan mereka yang telah menganiaya kita. Ayat 44 berkata seperti itu. Kata sempurna juga mengacu kepada apa yang dilakukan Allah melalui anak tunggalnya di atas kayu salib yang mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Seperti yang difirmankannya dalam Injil Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, apakah kita menjadi orang yang hanya mengagumi apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus di atas bukit, atau menjadi pelaku firman-Nya yang menunjukkan bahwa diri kita, sikap kita beda dengan dunia ini, melepaskan pengampunan kepada mereka yang memperlakukan kita tidak sepantasnya, dimanapun dan apapun situasi dan kondisinya. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Biarlah air tuba kita balas dengan air susu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk menjadi sempurna seperti Engkau sempurna. Sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.